Ya halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini user kita cuma sharing. Nggak ada user kita kali ini. Ada user tapi kita nggak bahas kerusakan HP user ya. Kita cuma mau sharing. Ada teman kita yang bertanya gimana sih cara triknya supaya untuk nyodernya ini nggak gemeteran ya. Jadi untuk nyoder bagian terkecil itu nggak gemeteran. Oke, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan ya, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya. Dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi, bisa ikuti channel kita, buka channelnya kemudian tap ke bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi. Jadi tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi dan juga cara bongkar pasang IC, cara jumper menjumper dan lain-lain. Pokoknya kita bahas di playlist Ayo Jadi Teknisi ya. Dan di channel kita ini kita nggak bermaksud menggurui atau apapun, jadi kita di sini hendaknya cuma mau sharing-sharing saja. Jadi kalau ada yang kurang silahkan dituliskan tambahannya di kolom komentar ya. Nanti untuk komentarnya bisa kita kasih pin supaya teman-teman yang lain juga tahu cara yang lebih efektif dalam penanganan sebuah kasus ya. Oke, lanjut ke trik untuk nyoder supaya nggak goyang-goyang. Ini agak ke bawah sini biar lebih jelas. Karena ada salah satu teman kita yang bertanya kok nyodernya itu agak susah. Nah, di sini kita pakai contoh di mesin yang kanibalan ya. Oke, untuk yang pertama, untuk nyoder yang untuk kasus penyoderan ini yang paling ini lumayan penting, tapi jarang yang membahas tentang ini ya. Ini adalah bukan fluk. Ini adalah load fat. Jadi untuk membersihkan mata solder ya. Jadi mata solder yang agak gimana gitu kurang putih atau gimana itu kalau kita masukkan ke sini otomatis langsung putih, dan kalau kita gunakan untuk nyoder itu langsung panasnya itu langsung menusuk ke dalam hati lah intinya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi misalnya kita seperti ini langsung meleleh lah, intinya langsung meleleh. Jadi untuk timahnya ini langsung meleleh ketika kita kita encepkan atau kita arahkan ke load fatnya ya, kita kasih load fat untuk di soldernya itu langsung ini, pokoknya langsung enak seperti ini loh, langsung meleleh untuk ininya, jadi nggak kemana-mana. Dan kalau untuk masalah bergetar ngejer atau itu yang pertama, kalau bahkan saya sendiri kalau perut saya lumayan agak lapar itu ya untuk nyoder juga kurang enak ya. Usahakan kita dalam kondisi prima. Kemudian yang kedua itu kalau masih pemula usahakan soldernya yang enggak terlalu panjang, jadi biar getarannya itu enggak terlalu besar ya. Jadi setiap kali nyoder itu langsung tutup poin, misalnya ke tempat yang kecil seperti ini langsung jadi enggak sampai bergetar-getar gitu, intinya nggak sampai bergetar-getar, jadi langsung seperti ini, nggak kemana-mana, nggak gini-gini gitu ya, karena ada yang bergetar seperti ini. Nah, kemudian tapi kalau sudah terbiasa pakai solder yang agak panjang yang seperti ini, kita pakai dua solder ya. Jadi yang satu mata pisau seperti ini, yang satu mata lancip ya. Mata lancip itu hanya kita gunakan untuk ISP atau pin out untuk direct di UV box. Nah, jadi kalau yang sudah terbiasa pakai yang agak panjang seperti ini, nanti kalau pakai yang pendek lebih enak lagi. Kemudian trik dasarnya ini kita nggak maksud menggurui atau gimana ya, kita cuma sharing apa yang kita punya. Yaitu kalau saya pribadi itu triknya nyodernya jangan gini. Ini agak kesini dulu, agak ke belakang ya biar kelihatan tangannya itu gimana. Sebentar. Nah, itu kita nyodernya pegangnya jangan gini ya. Untuk tangannya itu jangan gini. Kalau gini bahkan saya sendiri masih agak ngejer ya. Triknya kalau saya sendiri ya, ini sekali lagi hanya dari saya. Ini kita taruh di meja atau intinya kita tekan ke mejanya gini. Ini untuk mengurangi guncangan. Kemudian untuk ininya seperti ini. Jadi untuk tangan, ini kelihatan nggak tangannya? Nah, tangannya ini kita tahan ke sini. Kemudian ya soldernya tinggal kita arahkan seperti ini.
Jadi kurang untuk guncangan pasti otomatis akan berkurang ya. Nah bahkan daerah terkecil seperti ini pun kita hajar ya. Nggak perlu panik, nggak perlu takut juga. Pokoknya kalau masih bergetar ini kita tekan terus ke sini supaya ininya guncangannya bisa berkurang. Dan ini ditekan seperti ini juga nggak apa-apa lah. Dulu waktu awal juga kita agak ada guncangan, tapi kalau sudah terbiasa nggak. Intinya supaya nggak getar itu ini taruh di mejanya. Jadi kalau saya sendiri ini taruh di meja ya. Jadi untuk mengurangi getaran seperti ini. Nah itulah mungkin cuma itu ya. Kalau ada yang lain lagi silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Itu untuk penyodern. Dan juga kalau misalnya ada kabel jumper, sebentar, kabel jumper kita ada di mana? Ada kabel jumper itu yang nggak lengket-lengket ya. Jadi walaupun sudah kita solder tapi kok nggak lengket-lengket itu gimana? Ngomong-ngomong kabel jumper enggak nih? Kalau nggak lengket-lengket untuk kabel jumper dikasih fluk ya. Jadi dikasih ke fluk dulu baru kita jumper, itu biasanya lebih enak. Biasanya lebih enak untuk seperti itu ya. Tapi ngomong-ngomong kabel jumpernya nggak ada. Entah kemana? Oh ini. Nah jadi kabel jumpernya seperti ini. Ini kabel jumper yang paling kecil ya. Ini yang paling kecil yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya dia kurang lengket, itu silahkan dikasih ke fluk seperti ini. Jadi misalnya ini fluk. Nah ini fluk, ini silahkan dikasih fluk seperti ini. Kemudian baru kita eksekusi. Bisa eksekusi ke sini ya misalnya. Misalkan. Nah otomatis ininya sudah langsung klet ya, bahkan kita angkat sudah kuat. Nah kabel jumper kelihatan nggak? Ini kelihatan kecil kan? Nah seperti itulah. Itu trik untuk jumper menjumper. Oh putus, sampai kuat putus loh. Makanya terlalu kecil ya kabel jumpernya. Oke lah, untuk sharing di penyodern kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada yang kurang mohon maaf ya, silahkan ditambahkan di kolom komentar triknya masing-masing ya. Setiap teknisi memiliki trik yang berbeda-beda, tapi kalau kita sendiri ini kita tekan ke meja, kemudian baru kita lakukan penyodern. Intinya kalau solder yang kecil itu lebih enak karena guncangannya pasti lebih kecil ya. Kalau agak panjang juga agak besar guncangannya, tapi kalau sudah terbiasa juga sama saja. Karena kita pakai yang panjang juga yang pendek ini, kita gunakan dua-duanya, cuma yang paling sering kita gunakan malah yang panjang yang ini ya. Kalau yang ini cuma kita gunakan untuk ISP atau untuk direct seperti itulah untuk pin outnya. Oke lah, jadi cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga ini bisa membantu atau menjawab salah satu teman kita yang bertanya gimana caranya supaya soldernya nggak bergetar atau nggak goyang, nggak ngejer lah, intinya seperti itulah. Semoga videonya bermanfaat ya, dan jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye.